We're talking about hotel quarantine. Hotel Leonardo, yes, it is. Hotel Leonardo. But hotel quarantine. Oh iya, gimana kita bisa sampai di sini gitu ya? Nanti Yes. kita ceritain caranya sama tips and triknya. Okay, first kita talk about why we should quarantine. Untuk quarantine ini merupakan salah satu kewajiban dari UK government, di mana pendatang-pendatang yang berasal dari red list countries itu diwajibkan untuk karantina di hotel selama 10 hari. Nah sebenarnya sih kalau dari hitungan mereka 12 hari ya, karena yang pertama, hari pertama kita tiba di hotel itu dihitung sebagai day zero, terus tambah 10 hari karantina, terus ditambah 1 hari di akhir itu untuk pembersihan kamarnya gitu. Jadi itu semua jadi satu paket, termasuk juga makan dan minum all included di dalam paket untuk karantina ini gitu. Nah mungkin untuk selengkapnya bisa dicek nih di UK government, carilah di link di bawah ini. Nah itu menjelaskan semuanya dari proses administrasinya, dari proses segala macamnya. Nah mungkin di video ini kita coba menjelaskan secara singkat dan secara general supaya teman-teman bisa memahami proses dan cara prosedurnya begitu. One more. Jadi aturan ini tuh sebenarnya hanya berlaku untuk negara-negara red list ya. Nah per tanggal hari ini yaitu 22 September Indonesia masih masuk ke dalam red list nih. Nah semoga sih ke depan Indonesia bisa dikeluarkan ya dari red list itu dan bisa kembali menjadi hijau supaya travel dari Indonesia ke UK ini bisa lebih mudah lagi gitu ya. Amin. Oke, untuk proses bookingnya itu kita bisa reservasi langsung di websitenya CTM. Itu mereka perusahaan yang ditunjuk oleh UK government untuk mengelola proses hotel karantina ini gitu. Jadi dari mulai kita bookingnya, terus pada saat tiba di airportnya, sampai transport ke hotel dan juga pada saat di hotelnya itu sendiri. Jadi mereka yang mengelola semuanya. Untuk cara bookingnya, ini pertama kita bisa buka dulu nih. Mungkin kalau dari UK Gov itu juga bisa, ataupun langsung ke websitenya. Nah websitenya itu ada di link di bawah ini, quarantinehotel.ctm portal. Nah di situ langsung masuk nih ke landing page-nya CTM itu. Nah di sini tinggal masukin booking dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah sebenarnya sih yang dibutuhin yang paling penting itu mau kita arriving-nya di airport mana sih. Jadi contohnya mungkin kalau di peraturannya itu kita bisa landing di 6 airport. Itu balik lagi sih, jadi tergantung sama teman-teman mau arrive-nya di mana. Nah itu nanti kita tinggal masukin nih di portal CTM-nya itu nanti tujuannya dari negara mana, terus arrive di mana, dan arrival itu di tanggal berapa gitu. Jadi itu yang menjadi hal yang terpenting pada saat apply ini. Nah setelah itu kita juga bisa menentukan nih jumlah travelernya ada berapa. Nah kalau kita kan kemarin 3 ya, ada 2 dewasa dan 1 anak. Nah kebetulan untuk biayanya itu yang kita itu masih dapat harga yang lama ya, masih pakai harga di mana yang student itu 1.750, untuk dependent 1 650, dan untuk Dependent duanya yang anak ya. yang anak itu 325. Jadi totalnya itu 2.725 pound sterling. Nah sekarang itu harganya udah berubah. Sekarang tuh harganya untuk yang student atau yang main applicant-nya itu sekitar 2.200. Terus untuk dependent pertama 1.400. Terus untuk yang anak sih masih sama ya, masih 300-an. Nah itu mungkin jadi pertimbangan juga nih untuk teman-teman yang akan berangkat ke UK dalam waktu dekat ini, apakah akan langsung bawa dependentnya atau enggak gitu. Nah setelah kita udah selesai nih, kita langsung ke bagian search hotelnya. Nanti di situ ada landing page untuk mengkonfirmasi bookingan, dan sudah oke, nanti tinggal ke landing page berikutnya untuk mengkonfirmasi payment. Nah sebelum kita mengkonfirmasi payment, di situ ada beberapa data nih yang perlu kita isi. Yang pertama itu
terkait contact information. Nah, di sini address yang dimasukin sih sebenarnya bisa address sewaktu nanti di UK. Cuma mungkin teman-teman accommodationnya masih mencari ya gitu. Jadi kalau kami sih kemarin pakai address kampus dan ya alhamdulillah pas itu diterima sih. Jadi di sini karena untuk kode pos itu harus kode pos dari UK, jadi emang terpaksa harus cari alamat di UK. Ataupun bisa juga nih pakai alamat teman. Yang penting alamat ini nggak fiktif. Setelah itu kita masukin data guestnya. Data guestnya itu mulai dari yang main applicant-nya siapa, kemudian dependennya, kemudian kalau ada anak itu juga dimasukin. Jadi selanjutnya ini ada booking remarks. Nah, untuk booking remarks ini yang menjadi terpenting itu di flight number dan terminal numbernya. Nah, untuk flight number itu sebenarnya kita bisa cari nih flight rencana kita akan dari mana dan menuju ke mana, dan itu kan biasanya ketahuan nih flight numbernya berapa. Nah, flight number itu nanti yang akan dimasukin ke dalam booking remarks ini. Terus untuk yang terminal number itu kita bisa copy paste nih flight number yang tadi itu kita copy ke Google. Nah, nanti biasanya sih muncul dia nanti akan ada di terminal berapa. Nah, kemarin kalau kita contohnya kita masukin flight number Etihad dan muncullah kalau dia akan landingnya di Heathrow Terminal 4. Oh ya, mungkin sebelumnya untuk booking tiket itu belum wajib dilakukan pada saat proses ini karena mungkin tidak semua teman-teman sudah booking flight dan masih nunggu visa ya. Yang terakhir itu payment. Nah, payment itu kalau menurut pengalaman itu bisa dilakukan dengan debit online ataupun kartu kredit. Nah, untuk debit online ini sebenarnya banyak metode ya, bisa BCA, Genius. Mungkin akan ada sedikit kendala mungkin kalau menggunakan Genius yang udah di-convert nih ke GBP karena pengalaman dari teman-teman our di LPDP yang lain itu ketika Geniusnya itu jumlah GBP yang ada di akun mereka itu belum lebih 1 hari, itu biasanya ditolak nih paymentnya. Jadi mereka harus berkali-kali nih untuk coba proses paymentnya. Terus belum lagi kalau pakai kartu kredit yang bukan atas nama aplikannya gitu. Jadi Ya, kalau itu kita agak tricky sih itu emang. agak tricky. Jadi kita harus nelpon dulu ke bank atau info ke CTM-nya lah gitu supaya payment kita itu bisa di-approve. Tapi kalaupun ditolak itu sebenarnya jangan panik, jangan khawatir. Sebenarnya bisa nih langsung hubungi CTM, langsung di hotline-nya, nomor teleponnya CTM, ataupun bisa kontak mereka via Twitter, via direct message gitu. Setelah kita udah booking, terus kan udah nih, kita waiting for visa dan cek tiket flight. Nah, biasanya kan kemarin di visa kita itu kan molor yang kita kemarin cerita tuh, molornya Iya. bisa 5 days. Mm-mm. Itu kan bisa mempengaruhi si CTM ini nih jadwalnya, right? Nah, itu kalian bisa amendment. Nah, untuk amendment itu bisa langsung di website ini nih. Nah, di website ini langsung isi formulirnya, terus setelah isi formulir submit. Jangan lupa nanti untuk alasannya itu dibikin alasan yang sedetail mungkin. Jadi mungkin kayak terjadi cancellation of flight atau reschedule flight. Yes. Terus dijelasin juga itu flightnya itu tanggal berapa, terus berubah ke tanggal berapa gitu kan untuk arrivalnya. Nah, tadi setelah submit nih udah semua data udah lengkap, bisa nih untuk melakukan follow up via telepon. Nah, untuk telepon ini sebenarnya agak tricky ya. Kalau kemarin pengalaman kita pada saat telepon itu harus berkali-kali coba. Dan apalagi ini teleponnya internasional ya dan roaming. Itu pasti nyedot pulsanya agak banyak. Jadi kalau mungkin workaround di sini Our suggest is our suggest is Skype. Jadi di Skype itu ada pilihan untuk kita subscription ke mereka untuk telepon ke UK selama 2000 menit dan itu gratis. Tapi setelah pemakaian kalau nggak salah 20 hari itu langsung otomatis akan dibayar. Jadi kalau saran kami pakai dulu nih free trialnya itu sepuasnya untuk proses amendment itu udah berhasil. Habis itu langsung cancel subscriptionnya gitu. Jadi itu bisa benar-benar menghemat lah karena untuk nelpon sendiri kemarin kita pernah nyoba pakai pulsa dan itu 100.000 udah langsung kesedot. Nah, setelah berhasil telepon ke CTM pastikan juga
udah dapet nih kode reference untuk amendmentnya. Nomor reference itu yang akan dijadikan CTM untuk kode booking kita yang terbaru nih. Itu biasanya sih mereka akan kasih dalam waktu 48 jam sebelum flight kita ya. Jadi anggap aja kita flight tanggal 10 ya, sebelum itulah tanggal 8 tanggal itu mereka udah kirim ke kita. Tapi kalaupun belum, jangan khawatir, tinggal telepon dan minta mereka untuk segera kirim invoice dan kode booking yang terbaru. Ya, ini mungkin nggak semua orang ya bisa mendapatkan fasilitas ini, tapi ya alhamdulillah sih LPDP dia mengcover untuk biaya karantina ini. Jadi kita bisa reimburse dan bisa langsung mengajukan proses reimbursement ke LPDP. Ada juga beberapa kampus nih yang menawarkan juga untuk proses reimbursement. Nah, mungkin itu bisa dicek juga nih dengan kebijakan kampus terkait hal tersebut. Tadi reimbursementnya itu hanya untuk awardee ya, tidak mengcover untuk dependent. Jadi pastikan nanti pada saat pengajuan reimbursementnya itu benar-benar sedetail mungkin lah ngejelasinnya. Oke, after you finish booking CTM, terus kalau memang ada amendment itu, setelah itu kita kan nunggu visa. Nah, visa dapat, kita langsung booking tiket nih. Ya, booking tiket banyak lah, tapi cari harganya dulu di Skyscanner ya. Jadi buat apa bahasanya? Membandingkan. Yes, membandingkan harga. Tapi kemarin sih kita Traveloka udah oke sih. Iya. Dan untuk flight biasanya student itu dapat extra baggage. Kemarin Bapak Andika dapat extra baggage berapa, Pak? Dari 30 jadi 40 kg. Tambahnya berarti 10 kilo ya? Iya. Nah, itu tuh dari Etihad-nya langsung, tapi untuk dua kode booking itu nggak bisa ya, dia cuma bisa di satu kode booking aja. Jadi seumpamanya kita pesan via Etihad yang bisa mengcover untuk extra baggage, nah itu hanya itu aja yang bisa mendapatkan. Tapi kalau kita beli di Traveloka itu nggak bisa dapat extra baggage. Yes, berarti only to website-nya ya, maksudnya only in website-nya sendiri. Kayak Etihad ya Etihad, Emirates ya Emirates, Qatar ya Qatar. Betul. Dan pastikan lagi persyaratannya nih apa aja yang dibutuhkan. Kadang-kadang sih mereka cuma butuh LOA aja sih, dan pada saat kita check-in itu LOA tinggal ditunjukin aja ke mereka dan udah pasti itu nanti langsung dikonfirm. Okay, and before flight, we need 72 hours before kita arrival ya in UK. We need swab PCR. Ya, jadi itu dihitung ya dari tanggal datang di UK-nya. Jadi jangan dihitung pas mau kita terbang. Yes, example like this. Kita kemarin jalannya 13, right? Jadi kita tuh mutusin buat swab PCR itu 12 ya sayangnya. Iya. Nah, 12. So, arrive di UK itu masih berlaku. Itu harus benar-benar dihitung ya, maksudnya benar-benar dilihat ya, karena kalau nanti sampai di sana you punya swab PCR itu expired, itu akan jadi masalah, akan jadi problem, akan jadi susah buat kita masuk ke UK-nya. Iya. Nah, untuk PCR-nya itu bisa juga dicek nih di setiap maskapai, dan di website UK government itu dia ada listnya nih lab PCR mana aja nih yang bisa diterima. Nah, kalau menurut kita sih hampir semua lab itu bisa diterima, yang penting dia terhubung sama Peduli Lindungi dan database dari Kemenkes. Dan untuk hasil tesnya itu ada bahasa Inggrisnya, itu juga harus dipastikan lagi nih ke labnya. Terus juga ada QR code. Nah, QR code ini membantu untuk memastikan PCR yang kita lakukan itu hasilnya valid gitu. Yes, karena online karena bisa dicek lah. As our experience, kita use-nya Bumame. Iya, itu Bumame banyak loh yang use ternyata. Kita ketemu beberapa orang juga ya yang mau flight itu tuh pegangnya Bumame kan. Berarti means Bumame it's good. Iya. Ya, no endorse ya tapi. Iya, no endorse. Dokumen selanjutnya yang kita butuh buat bawa ya, itu tuh vaksin minimal 1 dose ya. Iya. Apapun vaksinnya terserah. Nggak ada orang bilang ini karena vaksin Sinovac cannot. No, you just use your identity, your result. It's okay, vaksin dos pertama mau Sinovac mau apa, it's okay, no problem. Iya, di UK government juga nggak mewajibkan ya untuk harus vaksin. Cuma lebih enak aja sih kalau kita udah bawa sertifikat vaksin pas naik pesawat dan
tiba di UK-nya pas dicek sama imigrasi dokumen kita lengkap itu jadi bikin lega sih. Setelah vaksin ini sih kalau udah sampai di UK biasanya ditawarin sih untuk vaksin lagi. Oke. Karena kalau yang sudah terlanjur vaksin Sinovac itu biasanya nggak diakuin ya di UK ini dan harus melakukan proses vaksinasi ulang di UK via NHS supaya nanti kedata lah di database mereka. Oke, next document is PLF. PLF is Passenger Locator Form. Itu tuh jadi kita kayak apa imigrasi ya? Hak kalau di Indonesia. Jadi itu semua detail kita, personal details, flight details, sama kondisi vaccination segala macam itu akan dicatat ya di PLF itu. Nah, itu harus diisi maksimal 48 jam sebelum flight. Yes. Nah, itu untuk isinya bisa langsung dicek di website UK government gitu sih. Oke, next document is print out invoice and CTM booking. Nah, yang yang paling tadi ya. terakhir kalau bisa, tapi kalau memang enggak, kita dapatnya pas lagi flight, ya udah Iya. tunjukin via Via HP. handphone. Yes. Nah, kemarin kita juga pas dapat invoice-nya itu pas lagi di bandara aja dan udah nggak bisa ngeprint ya. Jadi akhirnya kita nunjukin Sure. aja nih di HP dan mereka terima sih. Ya. Nah, next document itu bawa surat pengambilan BRP. Jadi itu ini you get when you receive your visa, your passport, itu tuh ada di envelope-nya. BRP itu, Biometric Residence Permit. nah itu bisa nggak jadi resident permit kita karena visa kita kan only valid till November. Ya biasanya visa itu cuma berlaku 90 hari Nah. dari tanggal valid issue-nya. Karena kita stay, Karena kita stay lama, change to kita BRP. harus change BRP. Nah, kalau kita sih ya pengambilan BRP-nya ada di universitas. Jadi kita tinggal ke kampus ambil dan sudah bisa terregister selama 1 tahun di UK. Okay, that's all the document that you need to bring. So, itu harus well prepare ya karena Yeah. dan satu, our suggest is taruh di maps yang lumayan gampang ya, easy to Iya, reach gitu iya. loh. Jadi nggak bolak-balik taruh di tas taruh itu jangan. Jadi Jangan, taruh jangan. mendingan di hand Hand carry gitu ya. pakai satu map besar. Yes. Kalau bisa yang ada per lembarnya itu ya. Jadi per orang itu udah dipisahin Yes. satu-satu gitu. Jadi pada saat nanti pengecekan bisa lebih cepat dan gampang. Because every time you what is that transit pun every time you itu dicek boarding pass segala macam ya begitu lagi ya. Kalau kemarin sih diceknya di pas check-in, terus pas mau masuk pesawat, pas mau boarding, terus pas sampai di tempat transit di Abu Dhabi, terus pas immigration di London. Jadi Yes. 4 atau 5 kali lah dicek. Okay, that's all for the information today. Thank you for watching. Bye bye. See you next time. See you on our next video. See you on the Don't next forget video. to Don't forget to Like, 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 subscribe.